Syekh muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja, ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali nol. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Ini kan dia bilang, Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya? Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang, iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kau mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Rokok, Masya Allah, rokok ini termasuk musibah. Sahih. Apalagi di negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok, surga. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumakninah sholat. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumakninah sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu awal keluarnya rokok. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan nasi. Boleh. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Kata dia makruh karena rokok ini baunya enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan merokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok itu. Baik. Zaman berkembang. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuh. Selesai. Apa hukumnya membunuh? Apakah rokok itu haram dan maksiat
ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek.